Halo guys, lanjut lagi petualangan kita di kota Luoyang. Hari itu kita di Chengdu sudah berkunjung ke kuil di mana kuburan Liu Bei berada, salah satu petinggi di dalam cerita Samgok atau Three Kingdom. Selain Liu Bei ada saudaranya yaitu Guan Yu atau Guan Gong yang merupakan salah satu jenderalnya Liu Bei. Saya sekarang lagi berada di depan kuil di mana di dalamnya itu terdapat kuburan kepalanya Guan Yu guys. Beliau hidup di akhir dinasti Han guys, tahun 160 sampai tahun 220. Yuk kita masuk ke dalam. Jadi ini kuil ini namanya Guan Lin Temple. Ini adalah kuil satu-satunya di China yang menggabungkan kuil hutan dengan kuburan guys. Kenapa namanya Guan Lin? Guan ini adalah nama beliau, Guan Yu. Lin itu artinya hutan guys. Dan di belakangnya itu ada hutan. So kita akan masuk ke dalam, explore sejarah beliau, kenapa beliau bisa sampai dikubur di kawasan Luoyang ini. Yuk. Kemarin kita kan ke Chengdu ya. Chengdu di mana di sana itu ada kuburannya Liu Bei dan juga patung-patung ketiga tokoh ini ada ya. Jadi yang tengah itu Liu Bei, sebelah kiri Chang Fei, sebelah kanan itu Guan Yu. Yang mereka ini merupakan salah satu tokoh di zaman Three Kingdom ya, dari yang ini kerajaan Shu. Nah, jadi beliau ini Guan Yu lah. Ini kayaknya teman-teman seharusnya tahu lah. Patung beliau ada di mana-mana, disembah di mana-mana. Jadi sepanjang sini bagi yang ngerti bahasa Mandarin bisa belajar lah tentang sejarahnya. Dan di depan kita ini gerbang utamanya, nah itu namanya dibaca dari kanan ya, Guan Lin. Ini katanya replika tulisan tangannya salah satu kaisar di zaman itu guys. Tulisannya Wei Yang Liu He. Ini saya nggak ngerti guys. Teman-teman yang pintar bahasa Mandarin mungkin bisa kasih tahu artinya apa ya. Yuk. Nah ini di kuil utamanya. Jadi di sini kita bisa melihat sampai saat ini masih banyak orang yang datang ke sini berdoa kepada beliau. Karena beliau ini merupakan salah satu simbol keberanian, kesetiaan, dan juga katanya juga pelindung pedagang. Dan bilang ini polisi surgawi. Ya makanya polisi di Hong Kong itu di kantornya itu mereka ada altar beliau ya, katanya mereka selalu berdoa agar beliau membantu mereka menegakkan keadilan guys. Nah jadi kita di sini juga selain berdoa, banyak pengusaha juga di sini berdoa semoga bisnisnya lancar. Ada juga yang berdoa untuk kesehatan, pelindungan dan lain sebagainya guys. Shenzhen Hall dibangun di tahun 1893, udah 500-an tahun di zaman Ming. Wah, bayangin ini kuil udah 600 tahun lebih. Jadi bawah ini patung-patung beliau semua. Ya, ada lagi katanya di belakangnya ini yang bukan yang utama guys. Belakang ada lagi aula utama. Nah ini saya mau tunjukin yang di sini. Katanya di sini ini adalah patung-patung para perwira yang setia dengan beliau sampai akhir guys. Ini katanya adegan Kaisar Wu meminta beliau beserta pasukannya untuk katanya udah di surga ya, di manalah di surga di suatu alam untuk mengusir setan guys ya, menghancurkan setan. Jadi beliau merupakan jenderalnya yang memimpin semua pasukan ini gitu ceritanya. Kira-kira guys yang saya baca di sini. Jadi kuil ini bayangin udah 600 tahun ya, simple aja kuil beliau. Jadi ini sebenarnya kalau dibilang agama Buddha sih enggak, tapi bagi orang Chinese beliau ini merupakan salah satu bodhisatwanya. Tapi sebenarnya beliau ini adalah seorang tokoh
di zaman Three Kingdom yang sangat dihormati oleh keturunan Chinese di seluruh dunia, guys. Bahkan di Indonesia ada banyak kuil yang didedikasikan untuk beliau. Katanya ini salah satu yang paling utama karena ada kepalanya beliau. Ada kepalanya beliau yang dikubur di sini. Inilah kuil utamanya, guys, yang tadi belum lagi. Jadi kuil di dalam kuil ada beberapa aula. Yang ini aula utamanya, yang tadi aula depan. Dan tadi kayaknya patungnya beliau juga deh. Tapi agak berbeda ya, kayak raja gitu. Yang ini yang figurnya itu yang kita kenal lah. Nah, ini beliau ini dipercaya sebagai dewa kekayaan juga ya. Ini dibangun sama di tahun 1892 juga. Di zaman dinasti Ming, guys. Aula ini udah lama banget ya mereka rehab, mereka jaga dengan baik, guys. Jadi ini namanya Cai Shen Dian, yaitu aula kekayaan kemakmuran, guys. Tipikal kuil Chinese ya. Nah, di sebelah kanannya beliau itu kemungkinan pengawalnya memegang tombaknya itu yang sangat terkenal, tombak naga, guys. Bagi yang main game Three Kingdom pasti tahu tombak khas beliau. Kenapa tampangnya kayak gini, wajahnya merah? Sebenarnya ini tampang yang dideskripsikan dalam novel Romance of Three Kingdom, guys. Novel tahun 1400-an. Karena kalau merah itu mewakili yang namanya keberanian. Ya, kemungkinan yang aslinya itu nggak ada yang tahu, mungkin nggak merah ya. Yuk kita ke belakang ke kuburannya beliau. Nah, ini Chun Chiu Hall, guys, lebih baru 1817 Qing Dynasty. Ini juga patung beliau. Oh, itu kok kayak ada, wow, unik deh. Ada kayak lagi tidur ya, patung beliau lagi tidur. Oh, Kuan Yu tidur, biasanya ada Buddha tidur. Sini ada Kuan Yu tidur ya. Unik ya, jadi aulanya ada banyak ya, tadi udah 3 aula. Semuanya didedikasikan kepada beliau. Beliau ini terkenal sangat loyal ya, tidak pernah mengkhianati kakaknya, sang kaisar Liu Bei ya. Bahkan lawannya raja dari Wei juga, Cao Cao juga sangat menghormati beliau ya. Beliau pernah berusaha untuk memintanya itu membelot ke dia, beliau nggak mau. Jadi bagi orang Chinese beliau merupakan salah satunya simbol kesetiaan, guys. Kita lanjut lagi. Sebenarnya ini cuma kuil sederhana sih. Tapi karena ini merupakan kuil di mana ada kuburan kepalanya beliau, makanya banyak berziarah ke sini. Ya, kayak tempat ziarah buat pengagum Kuan Yu lah. Kuan Kong. Jadi beliau ini dikubur, bukan cuma kepala beliau aja yang dikubur ya. Demi menghormati beliau, kata Cao Cao itu, beliau itu harus dikubur dengan lengkap. Jadi beliau meminta pengawalnya membuat badan buat beliau yang terbuat dari kayu yang dikubur berbarengan dengan kepalanya. Nah, ke badannya beliau akhirnya ditemukan di tempat lain, guys, dan dikuburkan di tempat lain.
Jadi kepalanya dikubur di sini, badannya dikubur di tempat yang berbeda. Katanya sih prasasti ini masih banyak asli dari zaman kerajaan dulu yang menceritakan tentang biografinya beliau guys, riwayat hidup beliau. Nah, disinilah kepala beliau itu dikubur guys. Kuburannya itu di tengah-tengahnya. Kuburan zaman dulu gede, dulu di Chengdu juga kita lihat kuburannya Liu Bei juga segede gabannya kayak gini guys. Nah, tapi kuburan ini baru direkonstruksi di tahun 1765 di zaman Qing Dynasty ya. Ini nggak kelihatan apa-apa. Katanya Guanlin ini adalah tempat di mana beliau dikubur. Highest funeral honor of funeral. Waktu Cao Cao itu memberikan penghargaan kayak upacara pemakaman yang sangat terhormat ya, dengan kehormatan tertinggi untuk beliau. Di zaman dinasti Han, Guanlin dinamakan kuburan Guan Hou ya. Tapi namanya jadi Guan Wang di zaman Song, Ming jadi Guan Ji. Ya, beliau banyak ya. Dan sampai saat ini sejak zaman Qing jadi Guanlin ya, Guanlin sampai ya. Jadi kuburan beliau itu ini batu nisannya ini kuburannya gede banget. Udah kayak jadi hutan guys. Kepalanya udah di dalam lah, tengkoraknya gede sampai ke belakang. Beliau meninggalnya kalau nggak salah di tahun 220, jadi udah lama banget guys. Jadi kawasan ini beliau sudah dikubur lebih dari 1800 tahun lamanya. Sederhana aja sih tempatnya ya. Tapi kalau Imlek jangan main-main guys. Semuanya pada kesini untuk berdoa untuk perlindungan, kesuksesan, kesehatan dari Jenderal Guan Yu ini. Dan juga ya kekayaan lah. Kesuksesan, kekayaan, keberanian untuk mengikuti ujian katanya orang Chinese, terutama waktu mau ujian juga ke sini untuk berdoa semoga diberi keberanian untuk ikut ujian nasional ya. Dan berdoa semoga pasangannya setia karena beliau merupakan simbol kesetiaan ya, sangat loyal kepada Liu Bei kakaknya. Ya, jadi di belakangnya ini udah hutan. Ya, hutan dengan banyak pohon cemara, makanya dinamakan Guanlin. Lin itu artinya hutan guys. Ya agak gede sih. Ini belakangnya ya kayak taman hutan gitu aja. Tadi udah cari makan, ini udah malam nih, malam terakhir kami di Loyang guys. Ini adalah tembok kota tua di kota Loyang ini yang berdiri di zaman dinasti Sui dan Tang guys, di tahun 400-an sampai 900-an. Ini udah hampir jam 9 kami mau masuk ke dalam. Ya, tapi buka sampai jam 10 aja. Jadi di zaman dinasti Sui dan Tang, kota Loyang ini menjadi ibu kotanya guys, salah satu kota yang paling penting di provinsi Henan ini. Jadi di sini ada kompleks istana, bangunan pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi di dalam ada reruntuhan Mingtang, Tiantang, ya istana-istananya lah. Jadi gerbang yang kita masuki ini ya, ini sebenarnya ada sejarahnya. Di tahun 90, Permaisuri Wu Zetian mengumumkan total pengampunan di Zetian Gate ini ya, dan mengubah nama dinasti ini dari Tang ke Zhou dan membuat Loyang ini sebagai ibu kota. Jadi katanya ini merupakan pintu menuju ke istana surga. Dan di tahun 705 Kaisar Chongzong ya dari Tang mengubah Zetian Gate ini menjadi Yingtian Gate sebagai bentuk penghormatan kepada nama Wu Zetian.
sekitar 130.000 lah tiketnya, kalau anak-anak setengah harga guys. Wah, malam masih rame nih. Oh, di dalamnya ini gerbangnya kayaknya udah dibangun ulang. Ini yang aslinya reruntuhannya guys. Reruntuhan gerbangnya yang dibangun di tahun 600-an ya. Yuk kita ke sebelah. Jadi kompleks ini kayak Forbidden City-nya Luoyang lah. Kita ke atas. Saya sendiri belum pernah ke sini guys. Nah, jadi kita kayak masuk gerbang untuk menuju ke istananya. Wah, keren, very nice. Dingin banget guys. Nah, tadi kita lihat itunya, gerbangnya itu sini guys. Jadi di sini ada Museum Kota Kuno Luoyang, lalu ada istananya, ada reruntuhannya, lalu ada Menara Genderang Luoyang. Jadi di sini kayaknya kawasan ini udah dibangun ulang deh. Forbidden City versi Luoyang guys. Nah, jadi di tengahnya itu adalah Heavenly Hall-nya Permaisuri Wu Zetian, namanya Tiantang. Tiantang itu ya surga lah, Heavenly Hall. Tingginya 36 meter saja sih. Jadi udah jadi tempat foto-foto lah, rame banget. Waktu kami sisa 1,5 jam guys. Tapi gak apa-apa buat foto-foto, oke kok. Soalnya di dalamnya itu banyak museum, kita harus punya waktu seharian lah kalau pengen explore di sini guys. Saat ini sekitar 5 derajat Celcius pun udah dingin karena anginnya guys. Kuat mereka foto-foto gitu. Wah, itu udah beda lagi. Mintang Tiantang itu beda kompleks lagi guys. Jadi beda, harus beli tiket lagi. Kalau kalian punya waktu wajib kesini guys, kami waktunya agak cukup. Jadi pintar mereka. Mereka pisahin, itu harus beli tiket lagi. Mau ke sana harus beli tiket lagi. Masuk ke sini beda lagi. Tapi semuanya rame sih. Jadi sekedar cerita sejarah Kota Loyang ya. Kota Loyang ini udah ada sejak 4.000 tahun yang lalu. Ini adalah salah satu kota yang paling awal dihuni oleh manusia pada periode awal peradaban Tiongkok guys. Jadi lokasinya sangat strategis di antara Sungai Luo dengan Sungai Kuning guys. Ada yang bilang ini adalah Middle Kingdom Center karena kawasannya strategis dan juga kiri kanannya itu banyak pegunungan yang otomatis menjadi pelindung alami dari serangan musuh ke kota ini. Dan kota ini merupakan bekas ibu kota 13 dinasti guys. Dari Xia, Shang, Zhou, ya, Zhou Timur, Han Timur, Wei, Qing, Sui, dan Tang guys. Jadi kota ini dekat dengan Longmeng Grottoes ya. Kemarin kita udah berkunjung ke Longmeng Grottoes. Jadi sebenarnya orang ke kota ini karena mau berkunjung ke Goa Longmen sana guys. Jadi kawasan ini dibangun di zaman seperti yang saya bilang tadi, di zaman Sui dan Tang lah. Udah jadi tempat foto-foto, gedungnya juga sangat-sangat ikonik ya, bagus banget. Yuk kita coba naik ke atas. Tangganya di mana ya? Oh, ini kompleksnya. Ini pintunya rupanya ada temboknya guys. Tembok luar udah gak ada loh. Lalu yang kita masuki itu tembok yang di tengah ini. Sebenarnya satu kompleks gede yang dibangun ulang ya. Wah, ini bekas runtuhannya ya. Dulunya mereka gali guys. Udah di bawah tanah terkubur. Oh, jadi sebenarnya ini kompleks bangunan gede. Ada main gate-nya, ada towernya di kiri kanan, watchtower. Wah, betul-betul dia bangun bangunan di atas reruntuhan ini untuk melindungi sisa reruntuhan ini biar gak rusak. Udah mulai dingin lagi. Jadi China ini, terutama kota-kota tua, mereka paling pinter main dengan lampunya guys. Kayak di kemarin di Xi'an juga gitu.
lampu kuning terutama. Karena kuning itu kan melambangkan emas ya, warnanya kaisar. Jadi mereka paling suka pakai warna kuning, guys. Wah, keren abis. Bagus banget. Bayangin aslinya itu waktu itu tahun 600-an pasti megah banget, guys. Jadi ini adalah replika pembangunan kembali gerbangnya itu dulunya kayak apa. Tulisannya In Tianmen, dinamakan atas nama Emperor Wu Zetian. In Tianmen, bagus banget nih. Wah, dingin banget, guys. Nah, ini 3 pintunya. Nah, ini yang pintu tengahnya ini yang dilalui oleh kaisarnya, guys. Wah, bagus banget ya. Ini kita ada di lantai 2-nya. Wow, keren banget yang di sebelah sana, guys. Tapi anginnya dingin banget, guys. Oh, yang di atas ini betul-betul dingin, guys. Anginnya kenceng banget. Saat ini berapa derajat? 7, tapi windy. Berangin. Wah. Nah, dari sini kelihatan lebih jelas Heavenly Temple-nya Wu Zetian. Tadi kita kan di bawah, guys ya. Memang bagus ini gerbangnya. Mantap abis, guys. Dingin banget, guys. Gak tahan, ini mau balik ke hotel dulu karena besok mau berangkat ke Suzhou. Ini adalah bagian terakhir dari video kita di Loyang. Ya, semoga bermanfaat. Teman-teman menikmati video ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video yang lain ya. See you.